akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran 21 masih dengan kata benda deklinasi ketiga. Tetapi yang akan kita pelajari kali ini adalah kelompok ketiga, yaitu yang berpangkal atau bergender netral. Ya, bergender netral. Kalau kemarin kita sudah belajar kata benda deklinasi ketiga yang bergender maskulin dan feminim, saudara bisa lihat akhirannya adalah yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang inilah yang akan kita pelajari. Bagian yang kedua ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kata benda yang termasuk kata benda netral deklinasi ketiga itu apa saja? Nah, kita ingat bahwa akhiran untuk deklinasi ketiga itu untuk nominatifnya tidak menggunakan akhiran khusus. Jadi pangkalnya tentu berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada penandaan khusus. Kalau kemarin kita bertemu dengan kata yang mungkin paling banyak menggunakan S ya, akhirannya ya di dalam bentuk nominatif. Ada juga yang tidak pakai S, tetapi masih banyak yang menggunakan S. Nah, untuk deklinasi ketiga jelas di sini tidak ada penanda akhiran. Ya, bukan berarti tidak ada akhirannya strip begitu, enggak ada, tapi tidak ada huruf khusus yang menandai akhiran pada kata benda deklinasi tiga yang netral. Baru kemudian di dalam kasus genetif itu ada penanda os sama seperti maskulin dan feminim. Begitu juga dengan datif itu ada i, tetapi untuk akusatif kembali tidak menggunakan tanda, sama seperti nominatif ya. Jadi ini yang sedikit membingungkan, bukan sedikit mungkin banyak juga ya. Membingungkan kita kapan kita harus menentukan kata itu sebagai nominatif maupun sebagai akusatif karena tidak ada tandanya. Kalau untuk maskulin dan feminim kita bisa membedakan berdasarkan akhiran, ada sigma atau an ya. Tetapi untuk netral sama sekali tidak ada penanda khusus. Nah, jadi bagaimana kita membedakan? Kalau dalam kalimat itu kata benda deklinasi 3 menyertakan artikel, nah disitulah senjata kita ya. Senjata kita itu. Kalau tidak ada artikel bagaimana? Kita lihat kata kerjanya. Nah, caranya begitu. Kalau kata kerja orang pertama, persona pada kata kerja itu orang pertama atau orang kedua. Orang pertama, misalnya kita bertemu dengan kata kerjanya adalah orang pertama tunggal atau orang kedua tunggal atau jamak. Berarti dia sudah punya subjek. Ya. Berarti sudah punya subjek. Oleh karena itu ketika kita bertemu dengan kata benda deklinasi 3 yang tidak pakai akhiran, maka kalau kata kerjanya sudah punya subjek berarti dia bukan nominatif. Kemungkinan besar dia adalah akusatif ya, karena nominatif dipakai sebagai subjek. Sementara di sini subjeknya adalah orang pertama atau orang kedua, tidak bisa digantikan. Yang bisa digantikan dengan kata benda adalah orang ketiga, persona orang ketiga. Nah, kalau orang ketiga barulah bisa dua kemungkinan. Bisa akusatif, bisa nominatif. Nah, maka kita mempertimbangkan dengan penuh hikmat ya. Penuh hikmat ya. Mana yang paling tepat? Apakah ini subjek atau objek? Ya. Pasti ada, dalam konteks itu pasti ada struktur gramatik atau unsur gramatik yang menolong kita untuk menentukan sebuah kata itu berfungsi sebagai subjek atau objek. Ya, maka kita harus mengapresiasi terjemahan-terjemahan yang sudah ada di dalam berbagai bahasa, karena mereka pasti sudah mempertimbangkan matang-matang sebuah kata itu berfungsi sebagai apa, baik berdasarkan struktur gramatik, sintaksis maupun unsur-unsur lain ya yang menolong
seorang penerjemah untuk menerjemahkan teks itu di dalam bahasa lain. Jadi tidak sembarangan ya. Nah, saya sangat menyayangkan seandainya ada orang yang begitu cepat menyalahkan sebuah terjemahan. Wah, kadang kurang bijak ya. Wah, ini terjemahan ini keliru. Wah, ini terjemahan ini salah. Nah, sebelum kita menilai terjemahan itu salah atau keliru atau benar, maka sebaiknya kita meneliti terlebih dahulu dengan sangat-sangat hati-hati ya. Jadi kita belajar bukan untuk menyalah-nyalahkan terjemahan ya, tetapi kita melihat pertama kenapa toh kok kata ini diterjemahkan ini ya, begitu ya. Itu. Jadi kenapa kok diterjemahkan ini? Kenapa dipahami sebagai ini? Nah, itulah dengan rendah hati kita akan mempelajari itu. Nah, kalau saudara menemukan makna yang lain, nah karena saudara sudah tahu ya, wah ternyata deklinasi 3 itu bisa berfungsi antara nominatif dan akusatif itu sama. Loh, tapi kok di sini dipakai sebagai subjek. Gimana kalau ternyata objek ya? Wah, dalam terjemahan misalnya, loh kok yang ini dipakai bukan yang ini, ya kan? Nah, mungkin saudara menemukan sesuatu yang berbeda. Sekalipun saudara menemukan sesuatu yang berbeda yang mungkin menurut saudara benar, tetapi tetaplah dengan rendah hati ya. Ya, dengan rendah hati memberikan evaluasi. Jadi evaluasi itu tidak harus mempermalukan, tidak harus menjatuhkan, tidak harus membuat orang lain atau hasil karya orang lain itu dijelek-jelekkan. Mengerti ya? Jadi itulah prinsip kasih yang diterapkan di dalam berbagai hal, termasuk di dalam hal akademik ya. Prinsip kasih itu bukan hanya sekedar menolong orang lain, memberi, tapi ketika kita sudah menjadi orang yang punya kemampuan akademik, punya kemampuan intelektual yang lebih tinggi dari orang, ya mari kita belajar tetap rendah hati. Ya, jangan merasa kita lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain ya. Nah, saudara belajar bahasa, sekali lagi bahasa Yunani, bukan untuk menunjukkan kehebatan saudara pada jemaat. Ya, kadang-kadang kita tergoda untuk ketika berkhotbah menggunakan berbagai istilah-istilah asing yang tidak dipahami jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat melihat kita itu, wah ini orang yang sudah belajar lama ini, ya kan? Wah ini orang sudah lebih hebat nih dari saya, begitu ya. Nah, tetapi coba kita bisa menempatkan diri kita ketika kita menjadi orang yang memiliki kemampuan lebih dalam hal akademis atau intelektual, maka ketika saudara berjumpa dengan orang-orang yang awam, ya tetap gunakanlah istilah yang mereka pahami. Begitu ya prinsipnya itu. Supaya mereka tidak merasa rendah diri. Ya. Jadi kembali di sini saya akan menyampaikan untuk kata benda netral ini ada kesamaan antara nominatif dan akusatif. Demikian juga dalam jumlah jamak antara yang nominatif dan akusatif itu sama akhirannya. Itu sama. Sekali lagi cara kita membedakan hanya mengandalkan artikel. 1, 2 melihat kata kerjanya, persona kata kerjanya. Yang ketiga nanti melihat melihat gramatik dan sintak, gramatika dan sintak, tata bahasa dan urut-urutan atau hubungan kata dengan kata, gramatik dan sintak atau unsur-unsur lain. Pasti nanti akan ketemu apakah kata itu dicocok diterjemahkan sebagai subjek atau objek. Nah, jadi inilah akhiran. Yang beda adalah genetif, datif,
Genetif datif. Nah, ini masih sama, lihat saudara, antara maskulin dan feminim masih sama. Saudara perhatikan di sana? Ya, ternyata ada kesamaan antara akhiran genetif maskulin feminim dengan akhiran genetif netral. Demikian juga dengan datif. Sama, on, si. Yang beda adalah akusatif dan nominatif. Nah, itu ya. Jadi tidak terlalu banyak perbedaan sebenarnya. Ya, tidak terlalu banyak perbedaan. Oke. Nah, sekali lagi ada pertanyaan lah, Pak, lalu bagaimana cara kita menentukan gender sebuah kalimat? Apakah itu kalau kita bertemu dengan kasus genetif, ya, akhirannya sama-sama os? Gimana cara kita menentukan apakah maskulin, feminim, atau netral? Lagi-lagi kita mengandalkan apa? Artikel, ya, artikel. Lalu kalau untuk gender biasanya tertulis di dalam kamus. Nah, inilah yang menjadi andalan kita. Biasanya di dalam leksikal, buku leksikal di sana, saudara akan menemukan sebuah kata yang diberi keterangan, misalnya di situ M atau F atau N. Ya. Di dalam kamus biasanya tertulis seperti itu. Maka ketika kita bertemu dengan kata yang tidak punya artikel, lalu kita mau melihat gendernya karena akhirannya sama, kita lihat di dalam kamus. Caranya begitu. Ya, caranya begitu. Dicek ya, apakah kata tersebut maskulin atau feminim atau netral. Kamuslah yang menentukan, ya, kamus menentukan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa gender ini tidak hanya menunjukkan perbedaan jenis kelamin ya, tetapi ini pengelompokan kata benda. Ya, tidak semua kata benda memiliki perbedaan kelamin. bukan, tetapi ini pengelompokan kata benda berdasarkan gender. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya jenis, ya gender itu ya jenis kelamin ya. Karena kita nggak punya kata benda yang bergender itu selain manusia atau makhluk hidup ya. Kalau manusia ya berdasarkan gender nanti akan dibedakan perempuan dan laki-laki kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau hewan apa? Saya punya anjing pria. Enggak ya. Tapi apa kalau hewan? Anjing jantan ya toh? Kuda jantan dan kuda betina. Tidak mungkin saya punya kuda putra atau kuda pria. Ya enggak ya. Nah, jadi perbedaan gender dalam bahasa Indonesia itu hanya ada pada apa? Manusia dan hewan saja. Itu kalau berdasarkan jenis kelamin. Ya. Kalau namanya misalnya istilah-istilah lain, misalnya jemaat ya, jemaat. Ya tergantung itu jemaat pria atau jemaat wanita. Nah, gitu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani ternyata jemaat itu semua adalah feminim. Bukan berarti berarti saya feminim, Pak. Bukan, ya. Sekali lagi itu bukan merepresentasikan atau bukan menunjukkan perbedaan alat kelamin ya, bukan perbedaan jenis kelamin ya, tetapi itu pengelompokan kata benda. Jelas ya, kalau saya berbicara mengenai gender jenis kelamin itu maksudnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh beberapa kosakata yang termasuk ke dalam kosakata deklinasi ketiga netral ya. Pertama di situ ada batos atau batus. Nah, kalau saudara perhatikan kata batos dan batus, perhatikan di sini akhirannya menggunakan sigma, di sini menggunakan sigma juga, tetapi kadang-kadang ditulis us. Ya. Jadi karena tidak ada tidak ada akhiran, maka yang ditulis di sini akhiran os itu sebenarnya milik apa? Milik siapa? Kasus apa? Genetif.
Jadi untuk deklinasi ketiga biasanya yang ditulis itu justru kasus genetifnya. Kasus genetifnya. Ya, biasanya yang ditulis sebagai pangkal atau di dalam kamus itu justru malah genetifnya. Maka ditulis paling depan. Seperti yang kemarin kita lihat di dalam deklinasi pangkal yang ke berapa tuh? Pangkal yang nah ini ya. Sini ya. Pangkal yang kedua ya. Nah, ini pangkal vokal ya. Kalau pangkal vokal di sini tidak ditulis osnya. Tapi karena ini pangkal vokal menjadi is ya. Nah, tapi kita lihat yang di sini yang pangkal alir, lihat di sini ditulis di sini ada aionos. Ya, berarti yang os ini justru kasus genetifnya. Kalau ini kasus nominatifnya. Kadang-kadang yang ditulis di dalam kamus itu kasus genetifnya. Itu untuk deklinasi 3. Nah, jadi biasanya ditulis nominatif maupun genetifnya. Oke. Kembali, batos itu artinya apa tadi? Kedalaman atau batin, bisa kedalaman, bisa batin. Batos, batos. Kita baca contoh di dalam Efesus ya, saudara bisa lihat di diktat saudara. Kalau di situ kurang jelas ya, mungkin kurang terang ya. Silahkan dibaca Pak Tefri. Hina eksis Sete katala destai sun pasin tois agius titu platos kai mekos kai ufos kai batos. Oke. Ya, di situ ada kai batos. Kai batos. Terjemahannya dalam ITB atau Indonesia Terjemahan Baru diterjemahkan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama sun pasin tois hagiois. Kita tahu itu tois hagiois ya. Hagiois itu dari kata hagios, kudus. Bersama sun bersama, pasin itu semua atau segala. Tois hagiois, semua orang-orang kudus. Ti to platos kai mekos kai ufos kai batos. Ya. Jadi di situ diterjemahkan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Batos di sini diterjemahkan apa? Ya. Dalam. Ya, dalamnya ya. Dan dalam kasih Kristus ya. Di sini kasih Kristus itu penambahan ya di sini. Tidak ada kata Kristus di sini, ya. Tapi dalam konteks dilihat dari ayat-ayat sebelumnya 17. Jadi kalau kita langsung menilai, Pak ini Kristusnya di mana? Nggak ada Kristos di situ. Ya, pastilah di ayat yang sebelumnya ada. Nanti saudara bisa cek ayat sebelumnya, ayat 16 yang berbicara mengenai kasih Kristus. Maka terjemahan itu pasti mengulang sesuatu yang pernah disebutkan di awal supaya idenya itu tidak hilang. Ya, begitu ya. Jadi tidak hanya letterlock begitu saja. Kalau terjemahan di dalam Alkitab yang kita baca itu sudah diterjemahkan supaya kita lebih mudah memahami ide pokok. Maka kadangkala ada istilah yang sebenarnya tidak ada di dalam teks atau ayat yang dimaksud, tetapi ada di ayat atau konteks sebelumnya. Jadi kalau orang hanya ingin istilahnya membingungkan kita, kadang-kadang ada yang tahu sedikit bahasa Yunani lalu kemudian menggunakan pengetahuannya untuk menguji keyakinan kita terhadap Alkitab ya.
Lalu kemudian kita ditanya, loh, mana kata Kristus di sini? Di ayat yang ke-18. Ada enggak? Ada enggak di situ? Tidak ada. Berarti terjemahan itu menambahkan sesuatu padahal ada ayatnya. Jangan apa? Mengurangi atau menambahkan sesuatu, ya kan? Wah, terus bagaimana ini? Ya, mana kata Kristosnya? Tidak ada ya? Tidak ada. Wah, saudara bingung. Oh iya ya, berarti terjemahan salah. Wah, langsung kita bilang salah. Jadi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kata ini pasti ada di dalam konteks. Kenapa ditaruh lagi? Coba kalau tidak ditaruh, bisa nggak mengerti? Tingginya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya, ya kan? Begitu ya. Jadi tidak mungkin. Pasti berbicara mengenai itu. Pasti berbicara mengenai itu dalam konteks itu pasti ada. Ya, maka kalau saudara penasaran, coba nanti saya cek lagi ya. Saya cek di apa namanya, di Alkitab saya. Ada nggak kata Kristus atau mungkin dengan istilah yang lain? Ya. Nah, mungkin di sini digantikan apa ini? Betapa. Ya. Atau mungkin betapanya mana? Mungkin diganti dengan kasih Kristus itu, atau digantikan dengan toplatos. Nah, yang mana itu? Nah, nanti mungkin penasaran bisa dicek. Yang penting sekarang kita tahu konteks kita belajar, ada contoh ya, contoh bahwa kata batos diterjemahkan dalam. Ya, kedalaman, tentang kedalaman, atau bisa juga batin bisa. Nah, jadi lihat contohnya di situ. Di sini ada artikel to, ya. Kalau di dalam kamus ditulis to, kadang-kadang kan ada sebuah kata lalu di belakangnya ada ho, ada he, begitu ya, atau ada to. Nah, apa artinya? Kalau di dalam kamus ditulis artikel ini, oh berarti kata itu kalau berakhir dengan o, berarti dia apa? Maskulin. Kalau he berarti feminim. Kalau to berarti netral. Itulah cara kita memahami perbedaan apa tadi? Gender di dalam kamus. Kamus pasti mencantumkan artikel untuk menunjukkan gender, untuk menunjukkan jenis tadi. Oke. Lagi di sini, genos atau genus. Lalu ada to, berarti ini netral. Ya, apa artinya genos? Genos itu jenis atau ras. Ya, genos. Ya, jenis atau ras. Kita lihat. Silakan dibaca, Pak Brando, boleh membaca supaya tidak lupa ya. Ya. Kai pen tois to genos and deni donatai Exceltin me n. Nah, ini me dengan ini beda n ya. Me n. Ini eta, ini epsilon. Jadi me n seperti me n bukan me n ya. Me n prosave bisa dibaca prosavki atau prosoiki ya. Cara bacanya seperti itu.
Proseike. Oke. Terjemahannya kai epen atus, dan dia menjawab atau berkata kepadanya. Dalam LAI diterjemahkan jawabnya kepada mereka. Sama enggak? Ya sama. Maksud pokoknya sama ya. Di sini coba kalau kita terjemahkan secara literal, kai itu apa? Dan atau lalu ya. Lalu epen, ini orang ketiga. Siapa? Dari kata eipon ya. Dia telah eipon berkata. Autois berkata kepada mereka. Autois. Dari mana tahu kepada? Karena autois itu kasusnya apa? Ois, tois. Tois, kasusnya apa? Datif, ya. Selalu ingat itu, kalau berakhir dengan tois, datif kebanyakan menunjukkan objek tidak langsung kepada. Jadi, perhatikan di sini perbedaannya. LAI menerjemahkan jawabnya kepada mereka. Kalau kita terjemahkan literal, lalu dia telah berkata kepada mereka. Apakah ini berbeda maknanya? Ya tidak ya. Nah, kenapa kok ditulis jawabnya kepada mereka? Yaitu cara yang biasa kita pahami di dalam bahasa Indonesia ketika ada sebuah diskusi, ya kan? Ada sebuah perbincangan, maka penulisan naskah yang biasa di dalam bahasa Indonesia ya cukup menulis jawabnya kepada mereka. Tidak perlu panjang-panjang. Lalu dia telah berkata kepada mereka. Nah, itu tidak apa namanya? Tidak lazim ya ketika menulis sebuah cerita. Ya, begitu. Jadi ITB menerjemahkan sesuai dengan kebiasaan bahasa Indonesia atau gaya komunikasi dan penulisan bahasa Indonesia. Tetapi maknanya atau ide pokoknya tetaplah sama. Mengerti ya? Oke. Nah, lalu di sini perhatikan. Tutotogenos udeni dunatai exceltein eime and prosuke. Jenis ini tutotogenos. Nah, jenis ini ya di sini ya. Udeni dunate tidak dapat exultan, diusir, dikeluarkan, untuk diusir. Masih ingat ini bentuknya apa dari ciri-cirinya? Exultan. Bentuknya apa? Ciri-ciri ein. Masih ingat? Ini adalah kata kerja modus infinitive. Ingat, ein infinitive. In apa? Infinitif. Kalau kita ingat infinitif, maka itu adalah modus yang menunjukkan sebuah sebuah tujuan atau sebuah bisa menyatakan sebuah potensi, bisa ya. Contoh di sini, jenis ini tidak dapat diusir. Seharusnya kalau mau kita terjemahkan dengan modus indikatif subjungtif, tidak dapat untuk diusir. Tetapi ya sekali lagi bahasa Indonesia tidak cocok kalau di sini ditulis untuk ya. Ya, dari sini saja kita tahu bahwa itu bukan indikatif, tidak dapat. Berarti ini menunjukkan sesuatu tujuan ya. Tujuannya apa? Mengusir, tapi tidak bisa. Iltin tidak dapat untuk diusir ya, kecuali dengan prosike berdoa. Prosike berdoa. Jadi berdoa itu apa? Proseuke berdoa. Oke. Jadi di sini ada genos. Genos menyatakan jenis. Masih ingat ayat ini berbicara mengenai siapa? Siapa yang diusir? Yang enggak bisa diusir kecuali dengan berdoa?
Apa tuh? Apa Pak? Setan. Wah, ya betul ya. Markus 9 ayat 29 ini berbicara mengenai orang yang apa? Coba kita lihat ya. Oh, di sini aja di blog ya. Oke. Jadi dalam konteks di sini genos yang dimaksud di sini dia mengacu kepada jenis roh jahat ya. Enggak mungkin kita paksakan ras. Ya. Saya enggak mau Pak terjemahkan genos karena di dalam kamus bisa ras. Jadi saya mau ras saja. Tahu ras? Ras itu apa? Hah? Ras itu mengacu kepada apa namanya? Kelompok atau kumpulan orang-orang dengan ciri tertentu. Kalau kayak kita ini sukunya beda tapi rasnya sama. Kita disebut sebagai ras apa? Ya, dari sisi apa namanya wajah-wajahnya kita mungkin ada kesamaan karena memiliki ras yang sama. Ya. Ras apa itu? Melayu. Ya. Ras Melayu, Melanesia. Wah, atau enggak tahu saya itu berdasarkan perbedaan antropologi. Antropologi membedakan ras manusia berdasarkan ciri-ciri bentuk wajah, bentuk muka ya. Nah, tapi kalau kita dengan orang-orang bule ya itu sudah beda rasnya ya. Tapi kalau ini karena konteksnya roh jahat maka genos akan kita terjemahkan sebagai jenis ya, bukan ras. Ya, lebih cocok gitu ya. Oke. Jenis. Nah, jadi kalau yang bikin goncang-goncang, bikin teriak-teriak itu genos yang harus diusir dengan berdoa. Nah. Ini menarik kalau untuk diselidiki ya. Pertanyaannya adalah apakah ketika murid itu mengusir mereka tidak berdoa? Kenapa kok mereka tidak bisa diusir? Apakah kuasa mereka lebih besar dari para murid? Ya, kuasa roh jahat itu lebih besar dari para murid. Ya. Menarik ya. Jadi nanti saudara bisa selidiki itu. Nah, yang berikutnya ada etnos, ada genos, ada etnos. Kalau etnos disebut sebagai suku bangsa. Suku bangsa. Contoh, 1 Petrus 2 ayat 9. Dibaca Pak. Yustus silahkan. Genos, Eklekton, Basilion, Hierateuma, Etnos, Agion, Laos, Eis, Peripoesi. Ya. Peripoesi. Opos, Tas, Aretas, Exangilete, Tu, Scotus, Humas, Kales Santos, Eisto, Taumaston, Audu, Fos. Oke. Nah, ini menarik ini. Ada penggunaan kata genos dan ada etnos dan sini bisa menjelaskan sesuatu yang cukup lengkap ya. Di dalam satu ayat ini ada genos dan ada etnos. ITB menerjemahkan apa? Coba ITB. Ada yang bawa Alkitab Indonesia terjemahan baru? Pak, bisa dibaca di situ terjemahan Alkitabnya? Ya, boleh dibaca. 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kemuliaan bangsa yang Kamulah. Ya terus. terpilih iman yang rajin, Rajani bukan rajin ya. bangsa yang kudus, umat Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari
meninggalkan. Bukan meninggalkan. Hati-hati, ini nanti jadi apa? Jadi sesuatu yang berbeda maknanya. Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke. Perhatikan di sini penggunaan kata genos diterjemahkan sebagai apa? Bangsa ya. Dalam LAI diterjemahkan sebagai bangsa. Saya tanda kurung di sini ras. Kenapa? Karena ada kata Laos di situ yang juga diterjemahkan sebagai bangsa atau umat. Di sini Laos bisa mengacu kepada umat. Umat yang kudus. Tapi kata umat juga ditunjukkan sebagai apa di sini? Exangelete tu exatus Laos esprasmon. Etnos diterjemahkan sebagai bangsa, etnos agion, lalu di sini Laos sebagai umat. Ya. Ada genos, ada etnos. Tetapi di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, gitu ya. Coba sekali lagi. Tapi coba Pak dibaca. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, Muhammad yang rajamu, bangsa yang kudus. Ya, bangsa semua ya. 2 kali kata bangsa. Tapi perhatikan di sini kata yang dipakai di dalam LAI berbeda. Yang satu genos, yang satu etnos, betul? Genos bangsa, etnos juga bangsa. Nah, seharusnya kalau kita mau mengacu pada terjemahan teks, di sini etnos bisa diterjemahkan suku bangsa. Betul ya? Suku bangsa, etnik, makanya kita punya kata etnik dalam bahasa Indonesia ya. Etnik itu berarti suku bangsa. Saya sukunya Jawa, saudara sukunya Timor ya. Nah, tapi genosnya sama. Kita punya genos yang sama, ras yang sama. Jadi genos itu lebih luas. Ya, maknanya lebih luas. Mengacu kepada sesuatu yang lebih universal, lebih luas. Bukan sekedar satu suku, ya. Tetapi bisa juga ini mengacu pada, kalau genos tadi bisa mengacu kepada suku bangsa yang lebih, pada apa namanya, jenis yang lebih luas. Ya, kita adalah jenis yang terpilih, ya, ras yang terpilih. Itu bisa mengacu sesuatu yang lebih luas. Ya. Sedangkan etnos yang di sini mengacu pada sesuatu yang spesifik. Ya, sesuatu yang spesifik. Kenapa kok dibedakan? Spesifik. Perhatikan di sini. Ini masalah penafsiran ya. Nah ini. Sesuatu yang dikhususkan, yang kudus. Jadi suku bangsa yang kudus. Nah, menarik ya. Berarti yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Kalau kita mengacu pada konsep perjanjian lama yang beda dengan bangsa-bangsa lain, suku-suku bangsa lain. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan perbedaan, ada etnos, ada genos. Tetapi kadangkala di dalam terjemahan ya diterjemahkan dengan kata yang sama. Dengan kata yang sama. Apakah itu salah? Ya tidak. Maknanya masih ini. Yang paling utama adalah kata ini. Eklekton, ada apa namanya? Ini hagion, ya ini yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah identitas terpilihnya dan kudusnya ini. Kalau untuk etnos dan genos itu mengacu kepada siapa yang dimaksud di sana. Bukan orang-orang tertentu tetapi semua. Ya, semua pembaca. Ya, di situ ya.
Oke. Etos itu adat atau kebiasaan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kata apa? Etika. Ya. Etika datang dari kata etos. Kalau etnik atau suku berasal dari kata etnos. Itu. Jadi istilah-istilah yang ada dalam bahasa Indonesia itu hampir kebanyakan berasal dari kata Yunani. Jadi saudara belajar bahasa Yunani itu belajar asli istilah-istilah bahasa Indonesia. Ya, demokrasi dari kata demos dan kratos. Ekonomi oikos dan nomos. Ya kan? Itu semua istilah bahasa Yunani. Jadi saudara seharusnya bangga ya belajar bahasa Yunani karena saudara belajar istilah intelektual yang biasa kita pakai, istilah-istilah ya yang kita pakai di dalam bahasa Indonesia. Ini contohnya. Kai eporifonto oigenois autu katetos ya eis Yerusalemi te yorte tu Pasca. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Jadi di sini kat etos diterjemahkan menurut adat istiadat. Coba dibaca LAI. Coba dibaca LAI-nya. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, ada nggak menurut adat istiadat? Kat etos ada nggak terjemahnya? Tidak ada. Terus apakah kita juga bisa langsung mengatakan wah LAI kurang nih terjemahnya, menghilangkan kata nih? Dari mana kita tahu bahwa itu kebiasaan? Dari kata ini. Ya. Dari kata tiap-tiap tahun. Nah, LAI menerjemahkan kalimat ini dengan mengatakan tiap-tiap tahun. Ya. Jadi setiap tahun di sini mengacu kepada etos ini menurut adat. Tapi kadangkala penggunaan istilah-istilah yang lain dengan kata tiap-tiap ini juga kurang memberikan pemahaman. Bukan berarti salah ya, tetapi pemahamannya itu kadang-kadang menjadi ya istilahnya kurang spesifik. Nah, oleh karena itu pentingnya kita belajar bahasa Yunani adalah ya ini. Oh, ternyata di sana ada kata etos atau katetos. Hanya hilang karena ketemu vokal ya. Katetos. Jadi alasan orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang apa? Orang Yahudi, di mana mereka punya etos atau punya kebiasaan atau adat istiadat, di mana mereka akan pergi ke Yerusalem. Ke Yerusalem itu kemana? Ke pasar. Iya, ke bait suci intinya. Tidak disebutkan bait suci tapi ke Yerusalem. Nah, maksud Yerusalem itu adalah pusat peribadatan, di mana di sana ada bait suci, tempat di mana orang merayakan hari Paskah menurut adat istiadat Yahudi. Ingat, Paskah menurut adat istiadat Yahudi adalah apa? Memperingati apa?
Betul. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Atau lebih spesifik lagi, apakah Yesus sudah mati? Oh belum, tapi bukan kematian Yesus yang diperingati. Apa tuh? Kapan orang Israel tuh mulai memecah-mecahkan roti? Ketika mereka ada satu peristiwa yang membuat mereka itu memutuskan untuk yuk kita ingat yuk peristiwa ini. Apa tuh? Sebagai penyelamatan Allah dari kematian. Ada peristiwa apa tuh? Ketika bangsa Israel melihat apa tuh? Karya penyelamatan Allah dari kematian anak sulung. Ya kan? Itulah kematian ya. Betul. Mereka memperingati itu ketika mereka pasang pintu di atas pintu itu, ya kan? Ini pintu rumah. Mereka disuruh apa? Memberikan darah. Darah anak ayam. Anak ayam apa? Anak domba, ya kan? Darah anak domba untuk dibalurkan di pintu rumah. Dengan cara begitu mereka akan terlewatkan dari kematian, terselamatkan dari kematian. Nah, jadi apa hubungannya loh kok sekarang jadi apa? Jadi Paskahnya kok jadi kebangkitan Yesus Kristus ya? Apa hubungannya? Kok orang Kristen kok nggak memperingati ini? Kalau orang Yahudi, orang tua Yesus memperingati Paskah itu ini, ya kan? Kok sekarang orang Kristen yang ini Paskahnya? Yang mana yang betul? Betul sekali. Ini fotonya, ini gambaran. Gambar atau tipe atau simbol atau kalau saudara pernah melihat foto ya. Saudara mau jemput orang. Orangnya belum kenal. Lalu saudara dibawain apa? Foto. Nih ya, nanti ini orangnya. Dilihat fotonya. Lalu kemudian setelah orang itu datang, yang saudara bawa fotonya atau orangnya? Yang saudara ajak bicara atau yang saudara lihat orangnya atau fotonya? Kenapa orangnya bukan fotonya lagi? Ya itu yang asli ya kan? Itu yang aktual. Betul nggak? Itu yang aktual. Sama dengan Paskah. Ini foto ibaratnya. Ini aslinya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melihat foto itu? Apakah mereka juga diselamatkan, mendapatkan pengampunan? Ya sama saja, sama seperti kalau saudara itu melihat foto, maka apa yang ada dalam pikiran saudara adalah, oh ya, saya mau bertemu dengan orang ini. Sama kan pikirannya? Memiliki pikiran yang sama dengan orang yang sudah ketemu orangnya langsung. Betul nggak? Tapi kalau saudara bawa foto Brandu, kemudian yang dijemput adalah cewek, karena merasa Brandu sudah biasa, ini ada cewek cantik ini nona-nona ini. Nah, lalu yang dibawa nona-nona. Berarti antara foto dengan kenyataan berbeda. Betul nggak? Lain lagi contoh.
Saudara dikasih foto yang dijemput saya misalnya, tapi yang dikasih fotonya Tefri. Nah kira-kira nanti salah jemput atau tidak? Cari-cari mana ini Pak Agus ini fotonya begini, nggak ada lalu. Cari, teriak Pak Agus, baru saya Pak Agus. Loh, fotonya lain. Pasti beda. Nah, tapi di sini sama. Ada darah anak domba. Di sini juga Yesus disebut sebagai anak domba yang tidak bercela. Darahnya juga tercurah di atas kayu salib. Ini yang real. Yang real. Tapi kalau kita mau melihat betapa maut itu menyedihkan dan mematikan, lihat gambar di sini. Lihat betapa penghukuman itu mengerikan. Lihat di sini. Orang-orang yang punya anak sulung, yang baru bermain, yang baru jalan-jalan sehat-sehat, yang baru makan, tiba-tiba mati. Itulah keganasan maut itu. Kalau saudara mau mengisahkan betapa maut itu berbahaya, maut itu mematikan, dosa itu mematikan, lihat gambar di sini. Kisah-kisah di sini itu selalu mencerminkan betapa dahsyatnya. Maka saya mendorong sekali lagi, kalau saudara mau memberikan penjelasan mengenai hukum yang mengerikan, upah dari dosa yang mengerikan, saudara bisa meniru cara para nabi perjanjian lama berkhotbah. Mereka nggak pandang bulu siapa yang mereka khotbahi. Kalau mereka khotbah kepada mereka menyampaikan pesan Allah mengenai penghukuman, kalian akan dihukum. Nggak peduli siapa yang mereka khotbahi, sekalipun nyawa dipertaruhkan. Ada ya nabi yang gara-gara menyampaikan firman Allah dibunuh. Siapa itu? Ya, ada nabi yang dibunuh gara-gara menyampaikan firman Tuhan dengan tegas, menyampaikan hukum dengan tegas. Maka menyedihkan ya kalau ternyata zaman sekarang ada yang menyampaikan firman Tuhan cukup cari aman, khotbahkan yang baik-baik, yang enak didengar, yang membuat jemaat tersenyum-senyum, yang tertawa-tawa, tapi lupa mengkhotbahkan betapa mengerikannya penghukuman orang berdosa itu. Takut Pak, takut nanti jemaat kecewa pindah gereja. Takut Pak, nanti jemaat sedih. Seharusnya khotbah itu memang harus mengkhotbahkan sesuatu yang membuat mereka takut, sedih karena dosa-dosa mereka, dan akibat dosa mereka itu penghukuman yang kekal. Tapi setelah itu khotbahkanlah Injil supaya mereka punya pengharapan. Nah, itu khotbah yang benar-benar mengkhotbahkan Alkitab. Saya dari awal, saudara memang belum belajar homiletik, tapi sudah saya bekali ya. Kita itu belajar ini untuk mengkhotbahkan ini, untuk mengajarkan ini. Kita belajar repot-repot, belajar bahasa Yunani, Ibrani, tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk mengajarkan betapa mengerikannya hukum dan betapa mensejahterakannya Injil itu. Itu dia. Kita lanjut contoh. Ada eleos, anugerah. Menarik. Anugerah di dalam bahasa Indonesia juga seringkali diterjemahkan dengan kata doron. Masih ingat doron apa? Doron. Apa itu? Doron. Pemberian, betul, masih ingat ya, doron. Pemberian atau hadiah. Ada satu kata yang juga diterjemahkan sama,
eleos, yaitu anugerah. Ya. Kalau dalam LAI biasanya menggunakan rahmat. Ya. Kaito eleos auto eis geneas kai geneas tois forumenois auton. Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Nah, di sini bisa ya, boleh diterjemahkan rahmat, boleh diterjemahkan anugerah. Oke. Oros gunung, ya. Palin para lambanei auton ho, apa ini? Diabolos eis oros, nah ini ya. Ovelon lian kai Dignusin auto pasas tas pas basileas tu kosmukai te doksan auto. Perhatikan, dan iblis para lambanai membawa autonnya. Nya itu siapa? Yesus. Pula lagi palin ke atas gunung yang sangat tinggi. Eis oros. Sekalipun ini os, tapi ini kasusnya nominatif netral. Ya, netral ya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wah, hebat ya, iblis itu bisa membawa siapa? Loh, Tuhan kok dibawa sama iblis? Ini para polemikus atau para orang yang suka berpolemik sering membingungkan kita. Kalau di medsos-medsos itu, coba baca Matius pasal yang keempat ayat 8. Iblis membawanya pula ke atas. Pertanyaannya, Yesus dengan iblis tinggian siapa? Katanya Yesus itu Tuhan, kok dibawa oleh iblis? Kok Yesus itu menuruti iblis? Nah, begitu ya. Bagaimana jawaban saudara kira-kira? Nah, nanti ya diskusi bisa ini. Menarik ini. Nah, menarik. Ini bisa kalau mau didiskusikan di jam belajar, boleh ini. Ayo teman-teman, menurut teman-teman bagaimana ini? Apakah iblis itu kuasanya lebih besar dari Yesus, kok bisa membawanya? Ini cara berdiskusi di wajib belajar ini seperti itu. Ditanyakan apa yang mesti kurang. Kalau misalnya teman-teman bisa menjawab, wah itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau mentok, wah diskusinya rame, panggil Pak Simarmata, panggil Pak Eko, panggil Pak Michael, panggil Pak Agus, ya kan? Pak Agus terakhir aja ya. Aduh, ya. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Jadi kita mengisi diskusi itu dengan baik. Skotos kegelapan, nanti saudara bisa baca. Ya, contoh-contohnya telos akhir. Nah, telos akhir atau ujung. Tapi dalam konteks tertentu telos itu kadang menjadi tujuan akhir hidup. Ya, ini dalam bahasa etika. Telos itu menjadi tujuan akhir dari hidup kita. Telos. Ini bagaimana nih? Oke. Nah, jadi begini ya. Telos kadang-kadang menunjukkan tujuan akhir atau tujuan ujung. Tujuan akhir hidup. Kita semua punya telos. Telos kita apa? Saudara semua punya telos. Kalau sudah diselamatkan oleh Yesus, maka telos kita apa? Kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus, sudah ditebus oleh Yesus, sesudah ditebus itu apakah kita cuma diam saja? Apa itu? Coba saya carikan ya.
Kalau saudara mau lihat video saya kemarin, pasti saudara bisa menjawab maksud saya ini, pertanyaan saya. Kalau kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, apa telos kita? Tujuan akhir kita. Siapa yang sudah nonton? Apa itu? Hah? Apa itu? Saya membuat video judulnya Save to Serve. Apa itu? Save to Serve. Masih ingat? Saudara-saudara yang terkasih Ya, dalam Kristus. Facebook.